Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba sekali lagi lihat orang sebelah kiri kanan. Coba lihat, wajahnya hoki apa enggak? Hoki? Hoki. Oke, sekali lagi Wong Sipacai, biarlah ada banyak malam hari ini ketika pulang dapat ampau. Kalaupun enggak dapat ampau, dapat bakpao udah lumayan ya. Oke, kita akan cepat aja buka firman Tuhan di malam Imlek ini kita rayakan. Nah kebetulan kita merayakan malam Imlek malam hari ini. Ada banyak yang pakai baju merah. Saya nggak tahu kalau Anda pakai baju merah akan dapat ampau dari Pastor Felicia enggak? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan dapat saudara. Oke, amplopnya soal isinya nanti terima di surga. Enggak. Oke, Mazmur pasal 119. Kita akan baca ayat 105 sampai 106. Ini visi saya, pertama saya bicara tentang jangan takut, tapi ini challenge saya bagi setiap jemaat di persekutuan doa, di gereja, di komunitas yang saya temui. Saya men-challenge jemaat dengan ayat ini. Oke, mari buka bersama saya Mazmur pasal 119, ayat 105 sampai 106. Mazmur 119, ayat 105 sampai 106. Firman-Mu itu apa? Pelita bagi kaki siapa? Kaki orang lain? Tapi kakiku. Kakiku itu siapa? Saudara dan saya. Kakiku dan apa? Terang bagi jalanku lagi. Dia bilang begini, aku telah apa di sana? Aku telah bersumpah dan aku apa? Akan menepatinya. Untuk apa? Berpegang pada hukum-hukum yang, ingat, hukum-hukummu yang adil. Saya mulai dari sini. Saudara, di Asia ada dua negara yang dikatakan paling aman. Sekali lagi, di Asia ada dua negara yang paling aman. Pertama Jepang, kedua Singapura. Dua negara ini sangat aman. Contohnya saudara, kalau saudara jalan Tokyo, itu kota yang sangat besar. Kota yang sangat besar. Singapura, kota yang sangat besar. Tapi dimanapun Anda berjalan di Tokyo yang ramai seperti itu, Anda gak pernah akan takut. Anda jalan jam 2 malam, di tempat-tempat lorong-lorong yang sepi, kita tidak akan takut begini. Ada yang ikuti saya enggak ya? Ada yang nodong saya enggak ya? Enggak ada. Bahkan kalau Anda makan di Jepang, seramai apapun restoran itu, saudara taruh HP saudara di meja di samping Anda, atau di kursi di samping Anda. Saudara taruh dompet saudara di situ. Saudara tahu, kalau di Indonesia ada kemungkinan dompet saudara rapture. Bukan diangkat di surga, diangkat orang lain. Benar? Walaupun enggak, kita takut. Kenapa saya enggak pernah ragu taruh dompet saya yang isi paspor, isi uang dan segalanya di kursi di samping saya. Saya udah bolak-balik ke Jepang dan saya bilang, saya salah satu kota yang tidak pernah bosan. Bahkan tahun ini saya ke Jepang lagi saudara, nanti saya paling suka datang Desember atau Februari. Saya ke Jepang lagi karena apa? Saya rasa kota itu nyaman. Saya rasa kota itu aman. Teman saya, satu kali kami makan pagi di 7-Eleven. Ya, karena paling cepat, paling praktis makan di situ. Harganya juga murah. Karena kami tidak pernah pakai travel. Karena kami cuma pergi beberapa orang aja. Jadi pergi mandiri. Teman saya, waktu itu dia baru beli iPhone terbaru. Kami makan sudah di 7-Eleven, kemudian taruh dan ngopi, taruh. Kami udah setengah jalan, dia ingat, lu HP gua yang satu lupa. Tapi kami udah setengah perjalanan. Untuk balik lagi kami akan buang waktu. Saudara tahu, sorenya hampir malam ketika kami pulang, saudara tahu di 7-Eleven, nggak diambil sama pegawai toko pun enggak. Di meja yang panjang di mana kami duduk, iPhone-nya tetap ada di situ. Coba di Indo. Saya nggak menghina Indo ya. Tapi saudara tahu, jangankan saudara cuma lupa, belum sampai pintu keluar, saudara berpaling, sudah rapture. Dan saudara tanya, nggak ada yang ngaku. Ya kan? Kita nggak tahu, iblis mungkin yang ambil. Oke? Satu kali teman saya ini agak teledor. Dia dari toilet, ketinggalan di toilet. Baliknya saudara, sorenya, ada tepat di mana HP itu ditinggalkan. Satu kali saudara, dia juga teledor, kami naik taksi, coba-coba naik taksi, HP-nya ketinggalan di taksi.
Kami telepon akhirnya taksi itu. Bilang, oke, saya sudah jauh. Oke, ini HP kamu. Kamu tunggu di sini. Saya masih bawa penumpang. Tunggu, sekitar 30 menit saya akan bawa HP kamu. Dia bawa. Di Singapura, kalau anak saya paling suka ke sana, saudara. Di Singapura, dimanapun Anda berjalan, bahkan malam jam 2, ya kan, di beberapa daerah di sana kan ada kota-kota tua. Dan ada lorong-lorong kecil. Kita jalan santai. Saya nggak tahu, padahal kalau mau dilihat, kalau kita di Indonesia, kita akan rasa begini. Ada setan nggak ya di sini? Ya, kok segini? Kenapa ya? Di suasana yang hampir sama, kalau di Indonesia, kita rasa begini. Serem nggak ini? Ada kuntilanak nggak ya? Oke, di sana itu enggak. Padahal sama aja. Kita rasa nggak takut. Kita nggak salah. Jam 2 malam pun kita jalan. Bahkan kalau misalnya wanita, misalnya istri saya jalan tengah malam sendiri, saudara, mencari sesuatu, jam 1 malam, kita nggak pernah akan khawatir. Saudara tahu kenapa? Di sana hukumnya jelas. Dan di sana hukumnya tegas. Di kita ini hukumnya jelas, tapi tidak selalu tegas. Kalau di sana saudara melawan hukum, saudara akan menghadapi hukum. Dan tidak ada yang akan bisa membebaskan saudara. Tidak ada. Kenapa kita orang Indonesia kalau di luar negeri, di Jepang dan di Singapura, tiba-tiba kita menjadi orang yang tertib? Karena apa? Kita tahu di sana hukumnya itu jelas. Di Indo saudara, walaupun kita udah melakukan kesalahan, cukup dengan materai 10.000 bisa selesai. Oke? Benar ya? Bukannya kita menghina, tapi kenapa akhirnya banyak pelanggaran kayak gitu? Dia udah curi barang kita saudara, dia minta maaf, nangis-nangis saudara, oh ampuni dia. Padahal enggak. Dia nggak diampuni harus, tapi harus dihukum. Hukum yang baik itu harus tegas. Kenapa Jepang aman? Karena mereka tahu, kalau mereka melawan hukum, konsekuensinya itu berat. Tidak ada yang menolong mereka. Bukan pemerintahnya jahat, itu ada undang-undang. Saya mau bawa saudara tarik ke jauh lagi ke belakang, di Alkitab. Tahu nggak saudara? Ketika Tuhan memberikan 10 peraturan Tuhan, yang Tuhan tulis untuk orang Israel ketika Musa naik di Gunung Sinai, itu ditulis di mana? Laptop? Ditulis di mana saudara ingat? Di batu, loh batu. Jadi bentuknya seperti buku tapi loh batu. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa Tuhan tulis itu di loh batu? Bukan saudara Musa datang dan menyampaikan. Tapi jelas. Dan firman Tuhan bilang dengan sangat jelas. Tuhan menulis dengan tangannya sendiri. Di loh batu. Tuhan itu selalu kontekstual dengan peraturan. Jadi Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sulit untuk kita mengerti. Enggak. Kadang-kadang kita nggak mampu mengerti Tuhan. Karena kita apa saudara? Terlalu punya konsep sesuai dengan konsep kita. Dengan akal budi kita. Kalau Anda belajar dengan Tuhan, belajarlah Alkitab. Nah, kenapa Tuhan tulis di loh batu? Jadi ketika orang Israel ada di perbudakan Mesir, saudara masih ingat kalau saudara pernah ke Mesir, atau saudara ingat sejarah-sejarah, saudara lihat di National Geography, di tempat-tempat Mesir, di piramid, itu selalu di loh-loh batu, di batu-batu akan digambarkan Firaun, keluarganya, prestasinya, dewa-dewanya dan apa yang mereka lakukan. Nah, di peraturan hukum pada waktu itu, hukum-hukum pada waktu itu saudara, biasanya di tengah-tengah kota, di pintu masuk kerajaan Mesir, atau di tempat-tempat orang bekerja, di tempat-tempat pasar keramaian, itu selalu ada loh batu. Dan di loh batu itu ditulis tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Firaun. Jadi kalau ada orang yang melanggar, dan dia mengatakan seperti ini, oh saya nggak tahu, mencuri barang orang ini adalah pelanggaran. Pengawal-pengawal Firaun akan menarik orang itu, kemudian ditunjukkan, ini siapa yang mencuri, tangannya dipotong. Loh, saya nggak tahu ada peraturan semacam itu. Tak berarti bukan saudara, yang salah siapa? Orang ini dia nggak pernah baca. Dan hukum itu berlaku. Itulah kenapa Tuhan masih pakai kontekstual yang biasanya diketahui oleh orang Israel di Mesir. Tuhan pakai batu untuk nulis. Supaya mereka ingat.
Di Mesir mereka seperti itu. Tapi sekarang beda. Itu hukum Mesir, ini peraturannya tuh. Tapi Tuhan selalu saya ingatkan. Kepada anak-anak didik saya. Kepada orang-orang saudara yang saya bina. Tuhan itu selalu kontekstual. Tuhan jarang berbicara dengan bahasa misteri. Jarang. Makanya seluruh orang yang saya kenal dengan baik, para pengusaha saya bilang begini, kalau kamu udah gak pakai otak kamu udah gak mampu, pakai lutut kamu. Itu dia. Cuma bisa itu. Saya selalu ingin bilang kepada saudara ya, kenapa saya punya pendoa, mereka bisa berdoa sampai 6-8 jam. Karena tempat Anda bisa berbicara dengan Tuhan bukan di mimbar ini. Anda bisa berbicara dengan Tuhan bukan di pelayanan. Pelayanan itu bukti Anda mengasihi Tuhan. Tapi kalau Anda bisa berbicara dengan Tuhan, saudara, semuanya satu, doa. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamar dan apa? Tutuplah pintu. Tempat terbaik, saudara. Saya selalu merasa begini, saya bilang sama saudara ya, doa bersama itu penting. Doa kelompok itu penting. Tapi ada waktu-waktu saudara berdoa, hanya saudara dan Tuhan. Itu doa sejati, itu ada di situ. Ada beberapa orang tanya begini sama saya, Pastor, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Ya udah, kalau Anda ingin dengar suara Tuhan, ya datang kepada Tuhan. Oke? Bukan belajar secara teologi ya mendengar suara Tuhan. Anda belajar konsep teologi ya boleh. Tapi mendengar suara Tuhan, ya datang sama Tuhan. Saya bilang sederhana Pak, bilang begini sama Tuhan. Tuhan bicara kepada saya dengan bahasa yang saya mengerti. Rasakan itu. Saudara kadang-kadang sulit. Saya melatih beberapa orang pengusaha, saya bilang Pak berdoa. Ketika Bapak mengambil keputusan yang bisa dipikirkan oleh logika, pakai logika Pak. Karena itulah Tuhan memberikan kita logika. Ketika Bapak mengambil keputusan berdasarkan pengalaman Bapak, ambil berdasarkan itu. Tapi ada keputusan yang logika gak bisa. Kemampuan dan semuanya udah gak bisa. Itulah saatnya saudara datang kepada Tuhan. Tuhan bicara kepada saya dengan bahasa yang saya mengerti. Dan Tuhan bisa bicara. Bukan Tuhan gak pernah bicara. Kita yang gak mau dengar. Kita yang gak mau dengar. Kita gak buka hati kita. Kita terburu-buru. Dan kalau saudara ingin tahu petunjuk firman Tuhan. Ini yang Daud bilang. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi gini, kalau saudara ingin jawaban apapun. Satu kali, saya bertemu dengan sepasang suami istri. Saya kenal mereka lama. Anak mereka yang paling kecil berusia 17 mau ke 18 tahun. Anak zaman sekarang, gaulnya luar biasa, pintar, percaya diri. Tapi ceroboh. Saudara tahu, dia investasi, di investasi yang baru terkenal belakangan ini. Ya kan? Saudara tahulah, koin-koin itulah saya gak mau sebut. Saudara tahu, dia kehilangan uang 2 miliar. Untung papa mamanya orang kaya saudara. Jadi gak serangan jantung gara-gara itu. Baru mereka lihat, sudah 2 miliar. Papa mamanya cuma, aduh. Mereka panggil saya bicara dengan anak itu. Saudara kadang-kadang orang bilang begini, bro, lu masih bisa bicara dengan mereka. Kalau secara usia kami udah beda jauh. Yang tidak pernah akan membedakan berapapun usia, itu firman Tuhan. Jadi dia bicara dengan saya, dia terangkan sama saya. Dia tantang saya. Memangnya kata-kata seperti ini, koin itu loh, saya gak mau sebut. Nanti orang dipikir kita, itu ada. Dia bilang, Alkitab itu cuma sejarah. Alkitab itu cuma buku biasa. Agama itu ciptaan manusia. Walaupun anak ini ikut ke gereja kadang dengan orang tua. Enggak, Alkitab itu buku biasa. Cuma cerita yang dibuat manusia. Agama itu cuma dibuat manusia. Anak-anak zaman sekarang mereka memang PD-nya tinggi. Tapi coba Anda serang. Susah saudara mereka. Oke, saya dengarkan dia. Saya dengan dia. Ya udahlah, dia bilang begini. Saya bilang apa adanya aja, dia bilang begini. Memangnya di Alkitab ada kripto? Dia buka Alkitabnya dia. Karena Alkitab itu ada kamus toh. Ada kayak pencarian toh. Dia tulis begini. Di kripto. Dia bilang begini. Enggak ada. Tidak ditemukan. Dia bilang begini. Anak zaman sekarang PD-nya tinggi sekali kan. Dia bilang begini sama saya. Pastor, mungkin karena saya jemaat. Dan saya tidak terlalu percaya Alkitab.
Jadi mungkin Alkitab saya nggak ada kata kripto. Coba di Alkitab Pastor Nixon. Yang lebih suci mungkin. Kurang ajar Anda bilang ini kurang suci. Ya kan? Tapi saya tahan saudara. Coba ketik kata kripto. Saya ikuti maunya dia. Anak-anak seperti itu jangan dilawan saudara. Yang kita lawan iblis, manusia jangan dilawan saudara. Musuh kita iblis bukan manusia. Oke? Saya ketik kripto. Nggak ditemukan. Dia bilang nggak ada kan? Jadi Alkitab itu udah tua. Sederhananya saudara, pada akhirnya anak itu mengerti, saya bilang begini, kata kripto itu ada di Alkitab, basicnya ada apa? Saya bilang, kamu tahu, apa mama kamu kehilangan 2 miliar, oh itu proses belajar. Luar biasa papa mama kamu ya, luar biasa. Mungkin kamu kalau zaman company sudah digantung kamu ya kan. Oke, untung mama kamu cuma ketawa, biar aja Pastor. Oke. Saya bilang baik sekali mama bapak kamu ya. 2 miliar yang gak proses belajar. Memang bapak maunya orang kaya sih. Oke, baik saudara. Saya bilang begini sama dia. Satu yang saya bilang sama kamu. Kamu kan kehilangan 2 miliar tuh. Itu bicara apa? Kripto apapun itu saya bilang. Bukan bicara bisnis. Yang paling basic itu bicara uang. Dan kamu tahu. Alkitab udah bicara itu. Kamu akhirnya ribut dengan mama. Kamu berkelahi dengan papa mama kamu. Kamu bodoh-bodohin papa mama kamu. Anak-anak zaman sekarang gak takut bodoh-bodohin orang tua loh saudara. Oke? Tapi saudara-saudara jangan lawan. Kasihi mereka. Nah saya bilang begini. Ini saya kasih ayatnya, saya bilang baca. Dia baca dengan. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saya bilang uang itu gak jahat. Cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Itu maksudnya kripto. Dan saya terangkan yang lain, saya nggak perlu terangkan nanti terlalu lama saudara di sini. Tapi di akhir saudara, dia jabat tangan saya. Dia bilang, terima kasih Pastor Nixon, saya baru paham, saya baru mengerti. Kapan-kapan saya boleh ajak teman-teman saya untuk bicara dengan Pastor. Pastor rambut putih, tapi bahasanya masih gaul. Luar biasa. Karena saya bilang, saya malah ini youth zaman dulu. Walaupun saya udah gak bisa mengerti kamu, saya bilang begini. Kalau kamu ingin bicara firman, ayo bicara dengan saya. Saya ini hamba Tuhan. Jadi kalau saya berbicara, selalu melalui bukunya Tuhan, Alkitab. Dan semua apapun masalah manusia ada di Alkitab. Anda aja gak mau carinya. Dasarnya ada. Saya cerita lagi ya, untuk menghubungkan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Satu kali, saya ketemu dengan sepasang suami istri. Hampir suaminya 50 awal, istrinya lebih muda lagi. Mereka bilang begini sama saya. Saya kenal keluarga ini. Mereka bilang, Pastor Nixon, kami ketemu dengan Pastor Nixon untuk bicara. Kenapa? Kami mau bercerai. Oke, saya gak kaget karena saya sudah sering mendengarkan kata-kata itu. Kami mau bercerai. Kenapa? Ya, pernikahan itu bagi mereka, singkat katanya menyiksa. Jadi mereka merasa tersiksa, udah gak nyaman. Dan mereka bilang begini sama saya, kata-kata yang ini anak zaman sekarang udah gak ngerti. Kami bersama-sama tapi udah gak nyetrum. Masih tahu kata nyetrum ya? Masih ya? Oke. Pak masih ngerti kata nyetrum? Masih. Oke, masih ngerti. Maureen tahu kata nyetrum? Masih, berarti generasi juga lumayan lama kamu ya. Oke, masih tahu kata nyetrum? Anak-anak zaman sekarang saudara, dia bilang, nyetrum, nggak ngerti mereka apa maksudnya saudara. Mereka bilang mereka udah gak nyetrum. Bahkan mereka udah gak rasa apa-apa. Hambar pernikahan mereka. Bahkan saudara mereka tidur satu kamar, tapi mereka udah pisah. Tempat tidur udah dibagi 2. Mereka bilang normal dilakukan banyak orang. Saya dalam hati itu gak normal menurut firman Tuhan. Apa kata orang belum tentu kata firman. Mereka bicara banyak. Saudara tahu, dari survei mengatakan, dari pengalaman dilaporkan, kebanyakan perceraian terjadi karena masalah keuangan. Mereka gak ada masalah di masalah keuangan. Yang suami bilang begini sama saya, Pastor Nixon kan tahu saya. Salah satu yang saya menyukai dari Pastor Nixon, karena Pastor Nixon bilang perpuluhan tetap harus. Karena Tuhan bilang di Malayaki ada. Pastor Nixon selalu bilang kayak gitu, di Malayaki dan saya kasih perpuluhan. Saya hamba Tuhan full, tapi saya kasih perpuluhan. Oke, saya kasih perpuluhan. Dan Pastor Nixon sama lagi. Di Malayaki, nggak usah diperdebatkan, itu di Alkitab. Kalau kamu nggak mau lakukan ya nggak apa-apa, nggak usah berdebat. Dan Tuhan bilang kalau kamu ngasih, aku buka langit buat kamu.
Kenapa Tuhan bilang buka pintu? Kalau pintu orang bisa tutup, kalau langit nggak ada yang bisa tutup. Ya, saya setuju. Dan saya pastor, dari nenek saya diajarkan. Sejak saya kerja pertama kali di keluarga, saya udah kasih perpuluhan. Karena nenek saya mengajarkan perpuluhan itu harus. Apapun kata orang, dengar kata Tuhan. Karena itu ada di Alkitab. Oke? Walaupun itu perjanjian lama. Oke, dia bilang, saya kasih perpuluhan pastor. Istrinya bilang, saya ngasih perpuluhan. Istrinya juga punya usaha. Saya ngasih perpuluhan pastor. Tapi sejak saya menikah dengan suami saya diajarkan sama dia. Jadi secara keuangan keluarga ini gak ada masalah. Mereka sepakat dan setuju dengan firman Tuhan. Mereka lakukan dan mereka terima berkat. Mereka bilang betul kata Pastor Nixon. Kalau kita kasih, Tuhan buka langit. Tuhan bilang uji aku. Bukan buka pintu, buka langit. Saudara, kalau saudara mau coba silakan. Kalau anda mau coba jangan berdebat. Saya bilang, Bapak, Ibu, Anda itu melakukan firman Tuhan dengan memberikan perpuluhan. Dan Anda diberkati. Tidak kekurangan. Dia bilang, betul Pastor. Ada hal-hal yang saya pikir tidak bisa. Ada, pokoknya berkat Tuhan itu ada aja. Ada orang tutupi, ada orang coba halangi. Dan Pastor tahulah dunia ini penuh politik, iri, benci, dengki dan lain sebagainya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak kasih perpuluhan, ada orang benci, ada orang dengki, mau apapun itu alasan manusia. Tapi kalau langit terbuka, kebencian, dengki, jebakan orang tidak akan pernah menghalangi berkat Tuhan. Bapak mampu lakukan itu kan. Dan Bapak percaya, kenapa yang lain enggak? Kadang kita orang Kristen melakukan satu firman Tuhan, kita pikir yang lainnya kita abaikan. Saya bilang, saya kasih petunjuk sama Bapak dan Ibu, coba. Firman Tuhan bilang begini, yang Bapak dan Ibu nak taati. Kalau kita taat di perpuluhan, bukan berarti pernikahan kita itu beres. Satu sisi beres. Kalau Anda mau taat dengan firman Tuhan, lakukan perintah firman Tuhan tentang pernikahan. Kalau kita memberi perpuluhan, Anda gak perlu klaim. Berkati aku, buka langit, gak perlu. Itu sudah hukum, Daud bilang. Kalau Anda lakukan tanpa Anda klaim, itu akan jadi. Begitupun dengan pernikahan. Saya bilang, firman Tuhan mengatakan ini. Hai, saya selalu berulang-ulang, gak pernah bosan karena ini ingatan saya. Hai suami-suami. Apa firman Tuhan bilang? Apa? Kasihilah istrimu, apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Apapun itu, bagaimanapun itu. Secerewet apapun istrimu kasihi. Saya tidak masuk akal apapun istrimu, kalau istrimu kasihi. Saya tidak mengerti apapun kau sebagai suami, pakai firman itu. Perintah buat suami. Makanya kalau siap menikah, siap lakukan firman. Hai suami-suami apa? Kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Perintah untuk istri apa? Hai istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Jadi bagaimanapun keadaan suamimu, muda, tunduk. Kalau siap menikah, siap jadi istri, berarti harus lakukan firman Tuhan tuh tunduk. Kalau Anda lakukan firman Tuhan, firman Tuhan memang begini. Kebenaran, firman Tuhan itu kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kita. Saya bilang, begini Bapak Ibu. Coba, 3 bulan lakukan ini. 3 bulan. Ibu tunduk, Bapak kasih istri. 3 bulan. Jangan hubungi saya 3 bulan. Kecuali penting banget. Lakukan firman. Kadang-kadang orang begini, Pak Pendeta bagaimana? Saya bilang, jangan kecuali penting. Itu pun kalau selama 3 bulan Anda bisa hubungi saya, suami 3 kali, istri 3 kali. Loh kok bisa? Saya bilang dari pengalaman konseling saya, ini konseling loh, beda kalau berteman. Saya gak pernah mau orang tergantung secara psikologis kepada pendeta. Anda harus bergantung kepada Tuhan. Pendeta itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Dari dulu anak-anak yang saya bina kalau mereka konseling, saya bilang begini, 3 kali paling banyak kita konseling soal masalah kamu. Di lain itu saya lepas. Gak mau kamu tergantung kepada saya. Sehingga kalau ada mujizat berkat doa Pastor Nixon, salah kamu. Itu karena Tuhan. Ya udah, saya bilang 3. Saudara tahu, mereka coba. Saya bilang, Ibu,
Ketika ibu tunduk berarti apapun permintaan suami itu lakukan. Termasuk. Saudara yang udah menikah mengerti masalah ini. Kalau yang belum menikah, nanti Tuhan akan beri kasih karunia kepadamu ketika menikah nanti. Pastor, pokoknya tidak ada kata tidak. Kecuali ibu enggak bisa. Pastor, iya, tunduk. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ibu-ibu mengerti ya? Kami udah usia, berapapun usiamu. Jadi lakukan sesuai usia. Kalau Anda masih 20, gaya 20. 40, gaya 40. Kalau dulu jurus singa, sekarang mungkin jurus Hello Kitty, meow. Ya gak apa-apa. Saudara mengerti ya? Saya mengatakan kepada mereka siapa adanya. Karena saya biasa konseling ya. Tapi bapak-bapak ibu mengerti ya? Saya bilang, ibu lakukan. Saya bilang, Pak, kasih istri Anda. Kasih itu apa? Kasih apapun yang ibu butuhkan, apapun yang ibu minta. Waktu, kasih. Uang, kasih. Buka keuangan bapak apa adanya. Supaya istri bapak tahu. Kalau udah melampaui limit, bilang sudah melampaui limit. Terbuka apa adanya. Suami istri kok. Banyak lah yang saya bilangin. Saya bilang, lakukan 3 bulan. Saudara tahu, mereka coba tunduk. Satu kali istrinya telepon saya, Pastor, kan boleh. Ini kesempatan pertama. Pastor, gak bisa, susah. Bukan susah, ibu gak terbiasa. Coba lakukan, berusaha Bu. Pastor, susah. Coba Bu, 3 bulan aja. Kalau ibu gak bisa lihat apa-apa, ya udah Bu, lakukan apa aja. Satu kali dia telepon saya lagi. Pastor, kalau saya udah tunduk dan suami saya tidak berubah bagaimana? Kalau ibu udah melakukan kebenaran firman Tuhan dan suami ibu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, urusan suami ibu itu urusan Tuhan. Biar Tuhan gampar suami ibu. Jangan Pastor, oh masih sayang. Masih sayang berarti itu kan. Jangan Pastor, jangan sampai Tuhan gampar, oh masih sayang. Oke? Masih sayang berarti dia. Oke? Saya bilang, Bu, gini Bu, ibu begini, berlomba-lomba Bu, jadi istri sesuai firman. Jadi suami ibu nanti dia berlomba-lomba, dia berusaha jadi mengasihi ibu. Karena begini, di keluarga suami pemimpin, istri penuh berfungsi. Gak sampai 2 bulan, 2 bulan lebih. Mereka telepon saya, Pastor udah bisa ketemu? Enggak, peraturannya 3 bulan. Kita udah janji. Saya biasakan dari anak-anak saya zaman dulu saudara untuk sesuai dengan janji. Jangan keburu-buru. Jangan saudara karena emosi, karena kesenangan. Oh kita langgar peraturan, jangan. Belajar setelah saudara menepati apa yang saudara komitmenkan. Karena kalau kita biasa komitmen, kita biasa melanggar komitmen. Di banyak hal kita akan melanggar. Saya sih biasakan, tunggu 3 bulan. Saudara tahu ini sering terjadi. 3 bulan kemudian saya ketemu. Saudara tahu waktu datang dulu itu udah sering terjadi. Gandengan tangan. Senang saya lihat, iya saudara, gandengan tangan. Dan wajah mereka bersinar. Saudara percaya enggak? Orang semakin tua, semakin lama mereka menikah. Dan kalau mereka saling mencintai, wajah mereka akan semakin mirip. Kalau Anda jarang bicara, Anda lakukan firman Tuhan, enggak ada akan mirip-miripnya. Jangan saudara pulang langsung bilang, ayo kita coba lihat. Ya kan? Oke, Pak Sas udah makin mirip dengan istrinya. Pak, udah makin mirip Pak? Udah makin mirip, puji Tuhan. Betul saudara, lain wajahnya. Benar-benar lain saudara. Mereka bilang sama saya, betul Pastor. Dan mereka bilang sama saya, Pastor Nixon beberapa kali dan banyak kali kami dengar. Pengakuan orang yang bilang, kalau pernikahan itu, masa yang paling indah itu masa bulan madu. Tapi masa yang lebih indah dari itu, ketika keluarga dipulihkan. Saudara, saya bilang gimana? Mau cerai? Enggak. Sampai hanya maut yang akan memisahkan kami. Oke. Saya bilang, ayo pelukan depan saya. Saya mau lihat pelukan Anda mantap enggak? Pastor, enggak apa-apa. Saya kan juga suruh pelukan enggak yang lain. Mereka pelukan saudara. Ternyata saudara lama.
Mereka berpelukan. Saya bilang gak sadar, tadi nolak, sekarang berpelukan. Saudara tahu ada 5 menit kalau mereka berpelukan dan senyum. Saya biarin. Saya coba lihat, kadang saya tutup mata saya. Oh masih. Mereka menikmati pernikahan. Ketika Anda tunduk kepada firman, Anda gak perlu klaim firman Tuhan. Bilang begini, saya klaim, saya menjadi istri yang berbahagia. Saya klaim, suami saya berubah. Kalau Anda gak pernah tunduk suami, Anda akan berubah. Kalau ada tunduk dengan firman Tuhan, firman itu akan membebaskan kita. Makanya firman Tuhan begini, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi. Pelita itu begini, petunjuk pribadi. Sedangkan saudara terang itu bahasa lainnya matahari. Jadi gini, kalau saudara lakukan firman Tuhan, langkah saudara itu akan baik. Sedangkan terang, dia kayak matahari, menyinari masa depan saudara itu akan baik. Saya akan tutup dengan kata-kata seperti ini kepada saudara tidak lama aja. Saya kenapa sering memberikan contoh keluarga? Karena saya sekarang banyak melayani keluarga. Dulu saya banyak memberikan contoh soal youth, karena saya banyak melayani youth. Banyak sekali keluarga yang dipulihkan. Saudara, saya ingin challenge saudara. Kadang-kadang kita cuma taat di satu firman Tuhan. Ayo layani Tuhan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Bukti kamu cinta kepada Tuhan. Kita layani Tuhan dengan baik-baik. Ayo kuduskan hari Sabat. Datang ke gereja hari Minggu. Kamu menghormati Tuhan. Menguduskan. Oke, benar. Tapi kadang-kadang kita abaikan firman Tuhan. Banyak orang, kenapa firman Tuhan memang begini? Kenapa kita harus sering baca firman? Gini ya, saya kasih saya mumpung ingat. Saya sering mengajarkan kepada Anda, bacalah Alkitab 1 hari 3 pasal, dalam 1 tahun Anda tamat. Betul? Kalau Anda udah baca berurut, sistematis dari Kejadian sampai Wahyu, perlu. Saya sarankan kalau belum pernah, baca. Supaya kita punya gambaran jelas tentang Alkitab. Nah setelah itu saudara, bacalah itu per pasal. Atau bacalah sesuatu yang menarik bagi Anda. Tapi minimal kalau saya sarankan 2 kali dulu saudara baca berurut, baru saudara pilah-pilah. Baca pengkhotbah, besok-besok baca Mazmur, dan berpindah-pindah. Karena apa? Dia itu pelita. Ketika saudara khawatir, ada firman Tuhan yang akan bilang begini, jangan kamu khawatir. Itu firman kan? Oh kalau kita itu ada, itu jadi terang. Kita mungkin lihat, wih Pak masa depan saya gelap. Saya takut Pak, saya khawatir masa depan. Rupiah makin melemah, dolar makin kuat. Tapi Allah tetap baik. Amin. Jangan takut saudara. Emas naik terus Pak, gaji tetap. Bagaimana Pak? Harga-harga naik. Firman Tuhan memang begini. Firman Tuhan memang begini. Jangan kamu khawatir. Apa yang hendak kamu apa? Apa lagi? Karena apa? Burung di udara aja dipelihara, apalagi saya dan saudara. Itu hanya ada di firman. Saya mau tantang saudara hari ini. Mari baca firman. Kalau Anda membenci orang, firman Tuhan bilang apa sama kita? Berdoalah bagi orang. Oke? Berdoalah, ini doa paling tinggi saudara. Doakan musuhmu. Kalau kita doakan orang yang kita cintai, itu wajar. Kenapa sih kita harus doakan musuh? Kalau Anda membenci yang menjebak saudara, yang memusuhi saudara, hati saudara rusak. Tapi coba ini ya. Saudara mungkin belum pernah coba. Coba, ada kalau saudara benci orang, saudara doakan. Misalnya namanya Agus, Tuhan. Coba ya. Agus, kamu ya nipu saya. Mudah-mudahan kamu mati. Mudah-mudahan kamu jatuh dari tangga, ditabrak sepeda motor, digigit ular, apa semua. Coba hati saudara itu rusak. Cara berpikir saudara rusak. Wajah saudara rusak. Tapi coba ini ya. Lakukan firman. Saya tantang. Tahun ini, tahun 2026, Tuhan kasih kepada saya, jangan takut. Jadi termasuk jangan takut lakukan firman Tuhan. Jadi saya ini ajaran challenge saudara, ayo lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung janji. Kita udah aminkan banyak janji, kita ambil perintah. Jadi kalau Tuhan bilang begini kita lakukan. Coba ya, doakan musuh. Misalnya Agus menyakiti saudara. Coba saudara bilang begini, Tuhan berkati Agus. Ketika kita mengucap berkat, coba lihat wajah kita
Coba saudara bilang gini, kurang ajar kamu Agus, goblok, penipu, dasar jahat. Wajah kita pun gak coba kalau gak percaya. Jadi gini, challenge saya sebelum saya tutup. Kita tahun 2026 lakukan firman Tuhan. Jangan cuma aminkan yang menjadi janji. Tapi apa saudara? Kita lakukan apa yang menjadi perintah. Kita tutup dengan baca ini saudara. Ada orang bilang begini. Beberapa orang udah gak percaya tentang menabur dan menuai. Wah enggak. Saudara tahu, saya ingin bilang. Orang apa kata firman Tuhan? Orang yang bilang begini. Kalau kamu menabur, yang jahat belum. Kita jangan kasih karunia. Semuanya serba kasih karunia. Mari kita baca penutup. Galatia 6 ayat 7. Tolong dibuka Galatia 6 ayat 7. Kita baca ya. Galatia 6 ayat 7. Coba lihat. Firman Tuhan apa? Jangan apa? Jangan sesat. Oke. Allah tidak apa? Membiarkan dirinya apa? Dipermainkan. Dikatakan apa gini? Karena apa? Apa yang ditabur orang. Apa saudara? Jadi orang yang bilang hukum menuai dan menabur itu tidak ada. Itu saudara boleh marah sama saya. Tapi saya ingin bilang kepada saudara seperti itu. Jadi kalau saudara menabur yang baik, saudara pasti akan menuai yang baik. Kalau saudara menabur berkat, saudara akan menuai berkat. Kalau saudara menabur kebencian, saudara akan menuai kebencian. Sekali lagi, sebelum saya tutup, ayo berdiri sama-sama. Silakan para imam musik kembali ke depan. Saya challenge saudara malam ini untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi kita aminkan perintah Tuhan, tapi apa juga saudara? Kita aminkan berkat-berkat Tuhan, tapi kita aminkan kepada apa juga? Perintah-perintah Tuhan. Jadi saya challenge semua jemaat yang ada di Hope ini, malam ini, coba saudara taat kepada. Ada beberapa orang di sini, maaf ya. Ada beberapa orang, saudara di gereja manapun, di sini, di gereja manapun saudara berada. Ada beberapa orang di sini yang bilang begini, perpuluhan itu hanya di perjanjian lama. Coba, saya tantang saudara. Saudara saya hamba Tuhan full. Ada saat-saatnya saya kekurangan. Ada saat-saatnya saudara saya tidak punya sama sekali. Oke? Ada saat-saatnya saudara semua sulit. Tapi saya kasih, memang saya bilang, saya kasih perpuluhan. Ada seorang pernah bilang begini sama saya. Coba sih, saya mau lihat Nixon itu. Kalau kami kasih jadwal, bisa makan gak dia? Itu rekamannya ada sudah. Saya gak mau dengar hal seperti itu. Tapi orang bilang begini, ini loh. Bisa makan gak dia? Bisa makan gak anak dan istrinya? Saudara, perkataan manusia itu bisa aja terjadi. Dia bilang, coba lihat sih, bisa gak? Kalau kami nak kasih jadwal sama dia. Saudara tahu, kenapa Tuhan bilang dia buka langit? Kalau orang tutup saudara di sini, Tuhan buka saudara di tempat lain. Ada orang bisa nutup saudara, itu haknya dia. Itu kekuasaannya dia. Begitupun di bisnis. Ada orang begini, lu gak sesuai karena saya. Awas ya, tak hancurkan bisnis kamu. Dengan kekuatannya dia, dengan bagiannya dia bisa hancurkan bisnis saudara. Tapi kalau Tuhan buka langit, kalau dia nutup, Tuhan kasih yang lain. Karena Tuhan bukalah langit. Buka kedua tangan saudara. Jangan pernah takut mentaati firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berikan sebuah pujian, Vel, kita nyanyi sama-sama. Yuk.